bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat check and recheck, infotainment, dan sejenisnya, itu kalau masa pacarannya itu selebriti, Masya Allah, dialah bidadari dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidup saya. Ketika sudah menikah, Masya Allah, miliaran biayanya. Orang ikut dalam pesta itu sangat mewah dan meriah. Belum 2 tahun, sudah saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena dia salah dalam membina rumah tangga. Biasanya anak-anak kita nikahkan, kamu cinta enggak? Cinta tidak cukup untuk berumah tangga. Sudah punya kerja enggak? Punya kerja tidak cukup untuk berumah tangga. Ya, harus punya ilmunya. Ilmu inilah yang kadangkala tidak disiapkan sebelum menikah. Ilmu minimal laki-laki, dia harus tahu bagaimana kondisinya perempuan kalau haid. Itu kalau perempuan kalau haid, jangan ajak ngomong. Diam aja. Kalau dia ngomel, diam. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah diam aja lah kita ya. Nah itu mesti ditahu semua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tujuan pernikahan itu sering kita ringkas samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kita tidak tahu ini apa itu sakinah, apa itu warahmah. Samawa, sakinah. Sakinah secara harfiah, terjemahan bebasnya, ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan, ketentraman jiwa. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketentraman jiwa, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Dan pernikahan itu untuk mencapai ketentraman jiwa, 2 modalnya. Itu yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu ibu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan tubuh yang mulus. Maka tidak ada pernah kita dapati nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak. Apa yang abadi adalah kasih sayang. Itu yang abadi. Kalau cinta, cinta itu pasti pudar. Maka dalam menikah, ini bagi adik-adik yang belum menikah, itu kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama, lihatlah kecantikannya. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik itu temporer, ada waktunya. Bapak-bapak, Pak, yang sudah 65 tahun, istrinya 60 tahun, cantik mana istri bapak 40 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong bapak kalau katakan sama. Pasti karena bapak takut sama istri. Ini bohong pak. Ya, pasti. Jadi perlu itu cantik. Kenapa? Dia hampir 24 jam depan kita. Bangun dia lagi. Mau tidur dia lagi. Pulang kantor dia lagi, sarapan dia lagi, hampir 24 jam depan kita. Jadi kalau jelek pasti cepat bosan. Cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Menurut bapak cantik, menurut saya belum tentu. Ya kan? Ada laki-laki yang senang hitam-hitam. Ada laki-laki yang senang yang putih. Ada perempuan yang senang yang sawo matang. Ada yang senang yang putih bersih. Ya, maka subjektif.
Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Orang Jawa katakan, lihat bebet, bibit, popotnya. Ya kan? Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ya kan? Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Nabi Ibrahim. Iya toh? Penting lihat siapa bapak ibunya, tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh prioritas. Kaya dia Ustadz. Sampai generasi ke-7 dia tidak akan miskin. Masalahnya dia generasi ke-8. Ya. Maka kaya penting, tidak boleh prioritas. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kaya, tiba-tiba bangkrut. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh, ada dalam bahasa hadis. Betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma, ada penegasannya. Koma, stabilo, cetak miring, bold, garis bawah. Itu kalau diketik. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk mendapat keempat-empatnya, Bu, makhluk langka. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 2 orang di antaranya. 100 laki-laki belum tentu ada 1. Kalau ibu tahu ada di Amerika makhluk seperti ini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Yang banyak kan cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi kaya, cantik, otaknya yang heng. Iya kan? Maka itulah sebabnya Nabi katakan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, dengan akhlak mulianya tertutup kemiskinannya. Kalau dia jelek, dengan agamanya yang baik akan menutup kekurangan wajahnya. Paling sial, sudahlah jelek, miskin, keturunan orang jahat, tidak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu milih merem. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini modal. Nah, yang banyak jadi masalah sekarang, kenapa rumah tangga banyak yang tidak saling menghormati. Setelah banyak orang curhat sama saya Bu hampir tiap hari curhat, Bu. Banyak sekali orang curhat rumah tangga. Setelah saya pelajari dan survei, salah satu sebabnya karena pacaran. 4 tahun pacaran. Selama 4 tahun pasti ada saling berkhianat. Karena berkhianat, bohong dan lain sebagainya, saling memaki. Kenapa? Tidak ada saling menghormati, tidak ada ikatan. Kebiasaan itu yang 4 tahun saling bohong, saling hina, saling maki, itu yang lanjut setelah menikah. Ada enggak rumah tangga yang enggak pacaran? Banyak. Orang tua dulu, enggak ada itu pacar-pacaran. Ketemu bapaknya, sudah besar anakmu ya? Oh iya, anakku juga sudah gadis, sudah atur nikah. Bahagia. Ada, saya. Itu salah satu sebab saya dekat dengan Ustadz Mutakhir. Karena istri saya dapat di pondok beliau, pengajiannya. Saya pergi ceramah. Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah. Bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, Ustadz kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri.
Saya bilang, ini orang tak sia juga Prof, tidak harus mati dulu. Ya kan? Oke. Tapi masalahnya, tidak ada ini Prof. Sudah, kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik, pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang Bu. Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. Ustadz Arif. Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini. Saya bisik profesor saya. Penny Haju namanya. Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih. Oh itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran. Wih, kasih kenal saya Prof. Dia bilang, Prof, bagaimana sepupuku? Mana saja yang cepat Prof. Ini kisah nyata saya Bu. Ya, sudah, saya kenalan sama itu Ibu. Hari Sabtu, hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung. Saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar. Nikah? Siapa? Ada. Penghafal Quran ini. Napuji moko kah? Dia suka kamu kah? Makanya mama doakan saya. Ilo doangan nak. Bukanlah. Pergilah saya bilang sama sopir saya, kau tahu Limbung? Tahu, kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, Bu, bolehkah saya cerita rahasia? Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. Kenapa? Ada rahasia ini Bu. Saya malu kalau ditolak kan. Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu. Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan. Waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran. Oh iya, ada itu anak saya. Alhamdulillah. Langsung saya bilang, Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu. Apa kata Ibu itu? Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah. Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah. Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima. Langsung dalam hati saya, aman. Ya, bagus agama ya, saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, cuma anak saya ada 2, Ustadz. Yang mana? Saya bilang, terserah Ibu yang mana. Cuma kalau saya tidak ada masalah Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya ada di Singapura. Saya bilang, jadi bagaimana? Tenang Ustadz, soal bapaknya saya punya urusan. Dalam hatiku masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ. Udahlah. Lalu dia bilang, Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu. Saya bilang, enggak usah Ibu. Kenapa? Nanti Ustadz tidak suka. Enggak usah Ibu. Kenapa saya tidak perlu lihat? Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah. Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Kan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya kan? Kecuali yang dibawa kelelawar ya jauh itu dia. Nah, Ahad saya melamar, kenalan, Jumat saya melamar. Dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Tidak pacaran sampai sekarang, kita saling menghormati.
Coba lihat anak-anak kita sekarang. Masih pacaran sudah panggilnya papi mami. Itu yang ibu mau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, istri saya itu bu, Allah karim. Saya hebat begini bukan karena saya hebat, karena istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri kita teror? Mana bisa saya ceramah begini, begitu 5 menit sebelum tampil dia menelpon, pulang kau. Pulang. Pulang. Kenapa? Kesetrum istri anakmu. Itulah fungsinya istri. Memberikan ketentraman jiwa. Istri saya bu, boleh kalau ada ibu tahu ke tetangga saya biasa malu. Itu biasa kan saya berangkat jam 4 subuh bu, kadang-kala sudah pergi kalau kejar penerbangan pertama. Jam 4 subuh, saya pergi, diambil itu ranselku, dibawa. Nggak usah saya yang berat, karena banyak elektronik dalam. Apa dia bilang? Nggak apa-apa, nggak ada artinya ini Ustadz, dibanding beratnya hidupnya Ustadz menanggung kami. Masya Allah. Saya naik mobil, itu pasti dia cium dulu tanganku. Sudah itu dia cium jidatku. Sudah itu mata kiri lagi. Mata kanan lagi. Ini agak lama. Allah karim. Wallah Pak. Tiap hari semalam menikah. Meskipun semalam saya bertengkar. Pasti itu. Biasa saya malu-malu sama tetangga sama sopirku. Sudah itu cukup? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar. Bohong saya kalau tidak pernah bertengkar. Pernah juga. Tapi ketika saya mau pergi, hilang itu rasa pertengkaran. Kenapa? Belum tentu saya bisa hidup kembali ke rumah. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau sayang. Lalu dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah saja ini mudah. Masya Allah. Jadi bu, rezeki suami itu tergantung ketentraman jiwanya. Gimana suamimu cari tenang dengan cari nafkah? Kalau kamu tidak memberi ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bukan skincare. Enggak. Ketentraman jiwa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa itu? Kamu mau jaga suamimu 24 jam. Tidak mungkin. Kau periksa HP-nya. Untuk apa? Ini yang selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, handphone. Tidak semua harus kau tahu itu rahasianya suamimu. Yang penting kamu dinafkahi dan dia tidak berkhianat. Saya kasih handphone saya sama istri saya, ini handphone saya. Bu, dengar ini bu, yang suka periksa handphonenya suami. Untuk apa? Kalau kau mau jaga suamimu, bukan dengan periksa handphonenya. Bukan dengan periksa handphonenya, tapi apa? Hadir kau di hatinya. Gimana kau hadir di hatinya kalau kau tidak hormati orang tuanya? Gimana kau hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong? Gimana kau hadir di hatinya kalau anaknya kau tidak urus? Saya mewakili perasaan laki-laki dan pasti semua sama. Bu, ibu mau tahu enggak ketentraman jiwa seorang suami? Dia pergi cari nafkah, masuk WhatsApp istrinya. Bang, ini saya lagi ngajar hafalan Quran. Anak kita, alhamdulillah, ini si bungsu sudah Iqra 2. Itu suamimu dalam hatinya. Nggak rugi saya menakik cari nafkah. Biar saya setengah mati cari nafkah, ternyata istriku baik. Bagaimana suamimu mau tentram jiwanya telepon? Di mana kau? Salon. Di mana kau? Di mall. Di mana kau? Lagi jogging. Di mana kau? Banyak sekali tanya-tanya ini. Pulang di rumah, mestinya sudah siap makanannya, tidak kau siapkan. Jangan marah ya bu, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Supaya ada perubahan di antara kita. Kalau orang kaya,
mewah rumahnya, apa aja bisa dibeli, tiap hari bertengkar, paling tidak hartanya tertukupi. Lalu kita cuma jauh, kerja juga ala kadarnya, gaji hanya untuk operasional sehari-hari, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Allah karim. Bu. Uy. Ibu. Mau jadi istri soleha? Catat. Jadikan status. Renah. R-E-N-A-H. Renah. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 12 pas kata Jumatan. Hah? Lagi? Hah? Jam 2? Ibu bisa? Betul? Saya tidak bisa. Bu, apa Ibu? Apa? Rena. R-E-N-A-H. Rena. Rena. 1, ramah. Tutur kata yang lembut. Sopan santun bicara. Kalau suamimu datang, sopan santunlah menyambutnya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Masya Allah. Disambut suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu ibu berkata, Masya Allah bang, makin cakep aja kau bang. Kata suaminya. Kata istrinya, cakep sekali kau hari ini bang. Kata suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami yang tidak tahu diri. Tutur kata yang lembut. Ada juga perempuan, makin ada temannya suaminya, makin dia tunjukkan kekasarannya. Dia mau tunjukkan, lihat ini, saya atur suami saya. Mana ada? Tidak ada itu dalam ajaran agama, istri mengepalai dan membawa suami. Tidak ada itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan yang mendominasi suaminya, biasanya suami seperti itu menderita lahir batin. Dan kalau ada peluang sedikit melakukan maksiat, biasa digunakan. Tapi kalau suami istrinya baik, siapapun goda dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Sayalah buktinya, Bu. Banyak yang menggoda. Betul. Tapi saya selalu, ada pernah pengusaha datang bawa anak gadisnya ke hotel. Di lobi ketemu. Pengusaha sukses di Kalimantan. Nikahi anak saya Ustaz. Pak Haji, ada istri saya. Tidak perlu ada surat-suratnya. Saya cuma mau ada keturunan saya ulama. Tidak bisa. Ada istri saya baik. Coba kalau istri kita tidak baik. Kesempatan. Jadi kami ini laki-laki Bu, tergantung istri. Sopan bicara. Dan hebatnya itu perempuan Islam, kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Tidak tanggung ibu. Beda kami laki-laki, kami tanggung dosanya istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak bayar puasanya, istri tidak sholat. Meskipun suaminya imam, ditanya, mana ini suaminya ini? Kok bisa istrinya begini nih? Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibu ditanggung. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga ditanggung. Di dunia Bu, malu kita kalau perempuan pulang lebaran tidak pakai baju baru. Malu itu istrimu, suamimu. Malu kita sebagai suami kalau sudah 10 tahun menikah tidak dikasih emas istri kita. Malu itu suami. Kadang-kala menderita cari nafkah. Tidak pernah dia telepon istrinya. Saya dimaki-maki sama bos. Tidak, dia rahasiakan. Kenapa? Cukup saya menderita. Itulah suami. Dan ditanggung sampai di akhirat. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bu. Rena. Rama. Cuma Masya Allah. Kalau istri sopan bicara. Bu.
Coba lihat itu kalau kita naik pesawat. Waduh, pramugari itu memang bos, Allah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Ini kami siapkan ada minuman, mau minuman apa yang hangat atau es atau jus. Sudah itu dikasih mau kopi. Kopinya Pak pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya rendah kalori atau gimana? Dan dikasihnya kita Pak dengan 2 tangan. Suamimu naik pesawat pelayanan bisnis kelas. Sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Ya, minimal kalau kita tidak bisa bahagiakan suami dengan kecantikan wajah kita, perbaiki akhlak. Akhlak itu tutur kata yang lembut. Betul Pak? Betul Pak? Dengar itu. Tutur kata, ramah. Yap. Oh 5 menit lagi. Karena Jumatan. 2. RE. Apa itu? Elok. Apa artinya? Dia pandai memasak, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan Nabi katakan, wanita soleha itu adalah mereka yang menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Sayang 1000 sayang, perempuan cantik kalau dia mau pergi muktamar. Cantik kalau dia mau pergi pengantin. Begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwata illa billah. Daster tinggi sebelah, ndak sikat gigi, kadangkala dikasih bedak itu yang tebal di sini, ada lubangnya di matanya, ada timun, nonton TV, pegang remote, angkat kaki. Kata suaminya, astagfirullah, begini aja jodoh saya. Bu, halo, REN, apa itu? Nikmat. Perempuan soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Makanya telepon mertua. Itu saya setelah menikah, ibu saya itu dia panggil menantunya. Nah, itu hebatnya ibu saya, Bu. Dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Itu anakku itu yang begini, dia senang ini. Kalau saya, dia tahu apa kesenangan ikan kering. Kalau dia marah, kasih ikan kering, tumis baik-baik, berhenti marah itu. Kasih kayu sayur bening. Dia tahu, sekarang ibu-ibu malas masak. Ibu-ibu masih ingat ibu-ibu dulu mau bikin kopi. Oh susahnya ibu. Saya lihat itu ibu saya kalau mau bikin kopi ke pasar dulu beli kopi. Sudah jadi kopinya? Belum. Dijemur dulu. Enggak digoreng, dijemur dulu Bu. Sudah dijemur baru digoreng. Sudah jadi kopinya? Tidak, baru ditumbuk. Sudah ditumbuk sudah jadi? Enggak, ditapis. Tapisnya lagi pakai itu baju bodoh. Baju khas orang Bugis yang tipis itu. Ikat. Sudah itu sudah jadi kopinya? Tidak, dijemur lagi. Sudah itu baru dimasakkan air. Masaknya bukan tidak pakai kompor gas, pakai kayu. Iya toh? Sudah jadi kopinya. Masya Allah. Ke pasar dulu. Berjam-jam dibikin prosesnya. Tapi bapak-bapak dulu belum ke sawah. Sudah ada kopinya yang panas. Mengepul di mejanya. Ibu-ibu sekarang tinggal beli itu kopi saset 3 in 1, ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal diseduh, belum juga dibikinkan suaminya kopi. Makanya jangan heran bapak banyak di warkop atau di kafe-kafe dia minum kopi. Kenapa? Istrinya enggak bikin kon kopi. Saya tanya bapak-bapak, kau enggak dibikinkan kopi? Dibikinkan si Ustadz di rumah, cuma ya kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, belajar masak-masakan. Ustadz boleh enggak beli-beli? Boleh, tapi ibu dapat pahala apa? Kalau ibu masak, bukankah ke pasar langkah-langkah kaki itu ibadah? Bukankah ngangkat pakaian itu ibadah? Bukankah masak itu ibadah? Bukankah itu berkeringat ibadah? Sehingga kalau semua proses masak itu jadi ibadah, banyak pahalanya ibu. Kalau beli saja, ibu dapat pahala apa?
Boleh selama suaminya senang. Sekarang di Indonesia saya lihat sekarang, mau pulang suaminya ditelepon, "Bang, mau makan apa?" Senanglah kita. Wah, dimasakkan. Ternyata GoFood. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu sebenarnya ini harus lebih panjang karena masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga. Cuma waktu terbatas. Sebenarnya ibu, ini saya mau gaspol juga ini bapak-bapak. Ya, dia mau berharap suami istrinya seperti Siti Hadijah, tapi kita bukan seperti Muhammad. Nah, cuma karena waktu terbatas ya, bapak-bapak enggak digaspol.